Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Hai, selamat datang di I'm The Joy Podcast. Oke, selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali dengan kami I'm The Joy. Yeay. Yang baru bergabung di live TikTok, di I'm The Joy, di Serap Maroha, di Mary. Yuk, mari sama-sama kita mau menikmati malam hari ini, karena malam ini adalah malam yang luar biasa. Kita mau tanya-tanya dulu nih. Pak Guru mau tanya dong, ini bahasa Jermannya hari yang luar biasa. Oh ya, bahasa Jermannya. Jadi saya sapa dulu buat semua yang ada pendengar-pendengar kita. Jadi bahasa Jermannya hari ini sangat luar biasa, yaitu Heute ist sehr wunderbar. Sekali lagi saya ulang ya. Yep. Heute ist sehr wunderbar. Heute ist sehr wunderbar. Wow, iya berarti kita semua luar biasa malam hari ini. Bertemu kembali dengan saya Joy. Biasanya saya ditemanin oleh teman saya Ana ya. Cuman hari ini dia lagi ada banyak kesibukan. Dan saya ditemanin oleh rekan saya yang gak pernah ini absen, yaitu Mr. Robby. Hai. Dan tak kalah ini lagi, tidak kalah hebohnya, ya kan? Saya kedatangan tamu yang luar biasa, Dr. Ita, welcome. Iya, wow, kita hari ini temanya adalah berjalan di dalam mujizat. Iya. Wow, luar biasa. Kalau kemarin-kemarin kan kita biasanya mendengarkan firman Tuhan nih, tapi hari ini tema kita berjalan di dalam mujizat. Kita mau mendengarkan kesaksian luar biasa dari seorang dokter, ya. Beliau adalah dokter umum ya. Boleh Dokter Ita memperkenalkan dulu dirinya? Sapa dulu dong teman-teman yang ada di I'm The Joy. Halo. Sorry kaku kayak Kanebo ya. Waktu podcast ini pertama ya. Oke. Nama saya Dr. Vincentia Juanita. Iya. Ya, tapi biasa kalau teman-teman dekat saya panggil saya Ita. Tapi kalau pasien biasanya Dr. Vincent Oh, gitu. Dr. Vincent. Iya. Keren ya. Namanya keren. Iya, sama seperti orangnya cantik, ya kan. Tetapi ada hal yang luar biasa yang buat kami tertarik nih, Dok, ya. Saya tadi kita temanya berjalan di dalam mujizat. Apa sih yang membuat pengalaman dokter ya bisa mengalami perjalanan mujizat dengan Tuhan? Ya, saya tahu dokter adalah seorang dokter yang harus melayani pasien di rumah sakit. Tetapi ketika dokter sendiri mengalami sakit, ya, sakit yang mungkin dokter nanti bisa sampaikan kepada semua rekan-rekan kita, teman-teman kita, bahwa sakit yang tidak ada obatnya, ya, itu bagaimana? Apa yang dokter rasakan pada waktu mengetahui sakit itu pertama kali? Nah, mungkin disampaikan apa nama penyakitnya, terus kemudian ketika diagnosa itu datang sama dokter, terus apa yang dokter rasakan pada waktu itu? Berapa lama dokter menjalaninya? Jadi saya terkena penyakit namanya MM atau multiple myeloma. Iya. Gitu.
Jadi dia sejenis kanker darah, tapi memang jenis ini agak sedikit, bukan sedikit ya, memang jenisnya langka. Jadi nggak semua orang mungkin nggak familiar ya, nggak seterkenal leukemia, nggak seterkenal benar. kanker darah yang lainnya, jenis lainnya gitu. Terus awal mula saya terdiagnosa itu di tahun 2021. Sebetulnya awal mula saya sakit itu sampai menemukan diagnosa akhir kalau saya terkena multiple myeloma itu nggak seperti yang orang pikir gampang, nggak seperti orang pikir oh karena saya dokter jadi langsung ketahuan nih sakitnya gitu, nggak kayak gitu. Justru saya tuh menjalani sakit ini sampai akhirnya terdiagnosa dengan diagnosa multiple myeloma ini ada proses gitu. Jadi dan memakan waktu yang lama dan kalau boleh dibilang dengan biaya yang cukup besar juga. Dan yang saya juga ke berbagai macam dokter, nggak cuman ke dokter, ke alternatif juga gitu. Jadi mungkin itu saya merasa di situ sangat manusiawi ya, Bu Joy sebagai saat itu gitu saya juga awal mula saya sakit itu ya saya juga nggak menyangka kok bisa diagnosanya kanker gitu. Terpikir pun kayaknya nggak pernah gitu. Nggak ada ya. Ya nggak pernah kayak gitu. Jadi mungkin saya sakit ya sakit biasa-biasa aja gitu karena selama saya lagi sakit dan proses pencarian diagnosa, kebetulan saya juga masih kerja gitu. Oh, masih tetap masuk masih tetap aktif bekerja di salah satu instansi pemerintah di Jakarta gitu. Jadi saya tetap aktif kerja walaupun saat itu saya mengalami kesakitan gitu. Kalau ditanya mungkin saya sudah ini kita di bulan November 2023. Nah, berarti saya sudah saya menjalani sakit ini tuh maksudnya dari awal saya merasakan keluhan yang sampai akhirnya saya harus berobat, saya harus mencari tahu sakit saya itu ini tepat sudah 25 bulan ya. Jadi kurang lebih. Awal mulanya itu saya di bulan lebih ya di September. Jadi awal mulanya itu saya di September 2021. Itu. Dan keluhannya tuh pasti kalau orang berpikir oh pasti kalau kanker terus kanker darah tuh keluhannya pasti nggak jauh-jauh dari darah gitu kan. Kalau saya justru keluhan saya tuh nggak ada sama sekali itu. Jadi awal mula itu saya keluhannya hanya sakit nyeri di punggung di belakang gitu. Itu aja. Selama 25 bulan sampai hari ini ya, tercatatnya ya untuk sakit yang dokter alami. Nah, apakah ketika dokter waktu mulai merasakan sakit itu pernah nggak sih berpikir ada di dalam pikiran bahwa aduh nanti saya udah selesai nih, ya kan? Ataukah memang punya pengharapan yang besar bahwa oh saya pasti sembuh? Kan orang biasanya kalau mengalami sakit apalagi yang sudah dikategorikan sebagai sakit yang susah gitu mendapatkan pengobatannya, biasanya kan jadi putus asa, iya kan? Putus harapan. Bagaimana waktu itu dokter menghadapi itu? Mungkin gini ya Bu Joy, mungkin karena saya juga tenaga medis ya, jadi saya tuh berpikirnya AIDS aja, HIV AIDS aja sekarang tuh kita bisa bagaimana caranya untuk mempertahankan hidup gitu loh Bu Joy. Mungkin itu pikiran saya sebagai tenaga medis ya. Jadi saya tuh masih berpikir ya antara saya sebagai pasien tapi saya juga masih berpikir sebagai tenaga medis gitu. Tapi pada saat itu jujur saya tuh berpikirnya tuh yang bikin mental saya jatuh itu bukan pada saat
saya didiagnosa sakit ini atau di awal-awal saya sakit, bukan. Justru mental saya jatuh itu di saat saya harus menghadapi dokter saya yang bilang waktu itu saya ke ahli hematologi. Ahli hematologi ini dan dia cerita kalau sama ahli ortopedi, kemudian dokter saraf juga. Jadi saya memang sempat dipegang oleh beberapa dokter spesialis. Yang bikin saya down itu ibu harus bed rest total. Jadi ya namanya kita saya tahu sebagai tenaga medis yang harus diselamatkan itu adalah keselamatan pasien itu yang utama, gitu. Dan saat itu kan saya sebagai pasien, jadi memang untuk menyelamatkan yang lainnya, saat itu saya disuruh bed rest. Ya saya di situ yang mental saya jatuh karena saya tuh nggak pernah berpikir akan ada di masa saya yang tiba-tiba terhenti gitu. Jadi nggak pernah berpikir seperti itu karena selama saya jadi dokter itu kayaknya hidup saya tuh penuh dengan rutinitas yang terus menerus. Jadi kayak saya udah terbiasa tuh tidur cuman berapa jam, tidur cuma di bangku atau di ini. Jadi saya pun orang rumah pun udah tahu, oh ini lagi jaga malam, lagi ke rumah sakit, lagi di klinik gitu. Jadi udah terbiasa. Saya tuh nggak pernah, mungkin dalam sebelum menikah aja saya tuh tidur di rumah itu dalam 1 minggu mungkin cuma 1 malam. Jadi karena saya rutinitas saya kerja gitu. Jadi tiba-tiba saya yang Disuruh sangat berhenti, aktif gitu. Udah saya kerja di instansi pemerintah juga, saya praktek pribadi juga. Terus tiba-tiba suruh Bed rest berhenti, total. bed rest. Nah itu yang bikin saya kaget dan shock gitu. Nah sebenarnya itu yang menjatuhkan mental saya. Jadi bukan karena sakitnya, karena saya berpikir ya kalau sakit kan bukan saya yang mau. Berarti kan emang itu udah, saya berpikirnya waktu itu ya memang Tuhan yang mau begitu. Tapi yang bikin mental jatuh itu. Oke. Jadi memang karena udah biasa aktif terus tiba-tiba disuruh harus berhenti, ya kan. Nah, tapi apakah waktu itu kita kan tahu lah dokter itu kan pasti punya alasan ya untuk mengatakan supaya ayo dokter Ita harus bed rest gitu. Apakah waktu itu dokter Ita masih bisa berjalan normal seperti biasa atau memang sudah ada tanda-tanda bahwa ini memang nggak bisa dipaksakan lagi gitu? Waktu itu mungkin saya itu merasakan nyeri ya. Mungkin kan ambang nyeri seseorang itu berbeda-beda ya Bu Joy. Tiap orang tuh berbeda. Tapi mungkin di orang lain sakit banget gitu. Di saya ngerasa ya sakit, tapi saya ngerasa ya ini kan sakit gitu. Tapi saat itu saya ngerasa saya merasa wah ini udah parah tuh ketika badan saya dipegang aja itu udah sakit. Terus saya kesulitan sekali. Jadi kalau saya udah tidur, saya tuh nggak bisa bangun. Gitu. Jadi kalau udah tidur, mau bangun itu kayak saya butuh hampir 30 menit hanya untuk bangun. Jangankan untuk bangun, itu bangun dalam posisi saya duduk gitu, bukan berdiri. Jadi buat miring aja saya, jadi dari telentang sampai ke miring aja itu butuh waktu sekitar 15 menit. Jadi kan bisa dibayangkan ya Bu Joy. Jadi kayak waktu itu tuh berjalan lambat dan kayak ya dunia itu runtuh ya di saat itu. Di saat saya harus bed rest, kayaknya ya kayak nggak ada jalan keluar gitu ya. Pokoknya jadi saya berpikirnya saat itu, mungkin saya harus menghabiskan sisa hidup saya di tempat tidur dengan bed rest gitu, dengan istirahat total di tempat tidur gitu. Oke, baik dokter. Luar biasa ya apa yang kita dengarkan dari kesaksian yang pernah disampaikan bahwa ketika dalam keadaan seperti itu dokter sama suami gitu kan pengen cari cara. Ya pertama pergi ke dokter untuk periksa, kemudian bahkan alternatif juga didatangin. Nah, kepikiran waktu untuk mencari Tuhan dan saya dengarkan dari suami sendiri ya bilang gini kata bahwa waktu saya cari Tuhan itu aja Tuhan sudah nolak saya gitu. Itu kepikiran untuk mencari Tuhan itu dalam situasi seperti apa?
Karena waktu itu kan kayaknya gini ya Bu Joy. Waktu itu kita kayak jalan buntu gitu Iya. Bu Joy. Jadi kayak nemu di saat yang ada jalan buntu. Jadi kayak dokter juga ya pokoknya dokter ibu ini aja istirahat aja dulu bed rest gitu. Sambil kita cek ini sakitnya seperti apa, perjalanan penyakitnya bagaimana gitu. Jadi waktu itu kebetulan pandemi ya. Jadi Ya. pandemi itu merubah segalanya. Jadi pada saat pandemi itu kan nggak kita mau ibadah aja kan nggak bisa tatap muka. Nah, kemudian saya aja buat ibadah, apalagi yang saya tahu kalau kita mau cari Tuhan tuh maksudnya ibaratnya saya tuh cuma butuh mukjizat aja sebetulnya Iya, gitu. waktu Nah pada itu saat ya. itu boro-boro mendapat mukjizat, saya pikirnya kan sama suami dari mana ya? Ya setahu saya sih kalau mau ada penyembuhan kayak gitu tuh didoain adanya di KKR Iya. gitu. Jadi pada saat itu kan gak ada KKR, boro-boro KKR ya gereja aja di rumah masing-masing. Karena waktu itu pas pandemi gitu. Iya. Jadi ya di situ saya ngerasain, aduh kok kayaknya Tuhan ini lagi berpaling kali ya. Jadi Iya. kayak lagi memalingkan mukanya gitu dari saya gitu waktu Oke. itu. Wow. Dan di situ saya masih teringat bahwa ketika akan mengikuti ibadah online waktu itu juga ya, Iya. harus mendaftar di salah satu gereja yang pada saat itu sedang mau melakukan KKR. Ya. Ya, tapi nggak dapat juga. Ya, jadi ceritanya waktu itu kita ada akhirnya kita browsing tuh Bu Joy. Jadi ini ada hamba Tuhan yang memang mendoakan untuk jemaat gitu yang minta didoain. Ada yang sakit, ada yang kena kuasa gelap gitu. Jadi kita tuh ini nih kesempatan kita nih yang online gini gitu yang ini. Jadi pada saat itu kan dia ada jamnya ya waktu itu. Jadi pada saat itu suami saya bisa, saya nggak bisa. Iya. Jadi saya datang pulang terlambat gitu kerja. Karena kan saya masih sambil kerja. Sambil kerja. Saya belum pulang. Suami udah pulang. Terus saya udah pulang, suami belum pulang. Oke. Pas kita sama-sama ada di rumah, tepat waktu nih, kita nggak bisa masuk, gitu. Jadi kita tahu ternyata itu karena ribuan yang daftar, Didoakan. ribuan yang minta didoain. Jadi siapa yang duluan ini kita kan nggak tahu ya kalau ya namanya kita nggak ada pengalaman. Ya siapa sih yang mau berpikir sejauh itu kan nggak terpikir gitu. Betul. Iya ya. Dan ketika di dalam pencarian itu, apa yang membawa dokter sampai pada akhirnya bertemu dengan salah seorang hamba Tuhan, terus kemudian dilayani. Dan saya memang pada waktu itu melihat ya, waktu bukan karena dokter nggak bisa jalan, tapi memang saat itu harus dipandu gitu loh, Iya. dipegang. Nah ketika itu di dalam kami lagi melihat hal itu tuh saya sampai wow gitu loh. Dahsyat banget gitu loh tuh yang Tuhan kerjakan buat dokter gitu. Itu saya lagi nyanyi tapi saya nangis loh. Waktu saya lihat itu saya nyanyi dan saya nangis. Wow, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Itu bagaimana sampai dokter bisa maksudnya sama suami bisa sampai datang ketemu sama hamba Tuhan. Terus bagaimana perjalanan ketika dokter dijamah oleh Tuhan pada waktu itu sampai mau memberi diri untuk dibaptis ya. Nah, Ya. itu Jadi awalnya itu karena kita udah waktu itu saya udah terdiagnosa sakit gitu. Terus kebetulan kakak ipar saya, jadi kakak kandung dari suami saya ya. itu tiba-tiba ikut doa pagi. Awalnya itu ikut doa pagi. Jadi ada komunitas perkumpulan doa pagi gitu. Jadi berdoa pagi dari Senin sampai Sabtu tiap jam 5 pagi. Nah, terus itu pun tahu dari temennya waktu kuliah. Iya. Gitu. Jadi dari situ awalnya terus dia kayak merasa diberkati dan lepas dari waktu itu
ada masalah juga dan ada sakit yang menimpa kakak saya, kakak ipar saya. Nah dari situ dia bilang, saya juga ada adik ipar saya lagi sakit gitu. Jadi saat itu mau nggak doa gitu sama-sama. Terus akhirnya kakak ipar saya bilang, ayo ikut yuk doa pagi. Awalnya dari situ. Ikut doa pagi, terus saya juga didoakan di doa pagi. Terus saya ikut mulai aktif tuh ikut berdoa di doa pagi. Terus mulai saya tahu nih ada hamba Tuhan waktu itu sebut kotanya ya aja ya. Dari Bali yang akhirnya waktu itu melayani saya gitu. Jadi mulai dari tahapannya tuh saya pelepasan dulu. Jadi pelepasan dulu, habis pelepasan kemudian mau dibaptis rencananya waktu itu. Tapi saya juga masih berpikir gimana mau dibaptis ya. Waktu itu sempat berpikir gitu karena kan saya mau bangunin badan aja gitu nggak bisa. Jadi saya berpikir mau tiduran di air gitu, mau di bak ataupun di bak kolam tuh buat saya nggak mungkin, kan saya nggak bisa berdirinya tuh. Jadi saya aja ngerasa karena mungkin saya itu udah duduk udah waktu itu saya bed rest sudah 2 bulan. Jadi waktu itu saya bed rest sudah 2 bulan. Jadi di saat itu tuh saya rasa kaki saya aja itu makin berat untuk jangankan mau melangkah gitu, buat menggeser kaki aja tuh udah berat ya. Sakit. Itulah sebabnya pakai kursi roda ya waktu itu ya. Makanya pakai kursi roda gitu. Jadi ya pakai kursi roda itu pas saya sudah sebelum ketahuan diagnosanya saya sudah disarankan memakai kursi roda. Gitu. Ya, jadi setelah bertemu hamba Tuhan ini, apa yang dokter Ita rasakan pada waktu itu? Artinya bahwa apakah ini, wah ini harapan ini buat saya ini, atau memang ketika dilayani itu dokter merasa jamahan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam pribadi dokter sehingga yang kalau kita lihat dokter bisa berjalan pada waktu itu, ya kan? Apakah jujur ya Bu Joya, waktu pada saat itu tuh saya tuh nggak berharap, wah saya sembuh, nggak gitu. Jadi saya tuh kayak apa ya, kayak persiapannya tuh bukan, oh saya bisa jalan, bisa, nggak kayak gitu justru. Mungkin ini orang mungkin nggak tahu ya, mungkin disangkanya oh memang saya didoakan tuh sembuh ini gitu loh. Tapi kan sebetulnya saya tuh tahu orang itu nggak pernah merasakan apa yang saya rasakan. ya? Nah jadi mungkin saya tuh berpikirnya gini, oh pada saat itu saya tuh tahu ya, oh waktu saya jadi dokter itu saya tahu, oh gini nggak menghadapi pasien. Ya. Tapi di saat saya jadi pasien saya tuh baru tahu, jadi pasien tuh begini gitu loh. Maksud saya ya saya bukan orang sakti yang nggak pernah sakit gitu. Tapi saya itu baru merasakan yang sakit yang seperti ini yang tidak pernah sedikit pun saya pikir gitu, yang merubah hidup saya gitu, kok bisa gitu. Nah itu baru kali ini gitu. Jadi waktu itu saya berpikirnya gini, ya saya sih cuma pengen dilayani aja, cuma pengen gini, kalau seandainya umur saya nggak panjang lagi, ya setidaknya saya tuh tahu kemana arah langkah hidup saya. Saya tahu, oh saya pasti ke surga nih gitu. Jadi waktu itu tuh gitu, bukan oh saya pasti sembuh, karena mungkin saya udah di titik gini ya Bu Joy, kayak mungkin kesembuhan itu ya mukjizat aja gitu. Tapi saya nggak berpikir masa iya sih mukjizatnya ke saya gitu, nggak berpikir gitu. Jadi sebetulnya waktu pada saat kejadian saya didoain terus disuruh jalan, itu saya nggak kepikiran. Jadi benar-benar masa sih nggak, bahkan waktu pas disuruh ayo bangun maju aja, saya pikir gitu. Udah tahu kaki saya lagi begini karena saya ngerasa gitu. Tapi saya ya coba aja kan gitu, tapi nggak berpikir oh saya akan bisa berjalan, nggak gitu. Jujur aja ya udah nggak ke situ pikiran saya gitu waktu itu, pada saat itu. Berarti gitu. dokter pada waktu itu nggak punya ekspektasi yang wah ini aku akan mengalami ini mujizat karena Tuhan kondisi saya Bu Joy waktu itu. Karena vonis dokter itu
agak kejam ya. Gitu. Jadi waktu itu mungkin saya nggak ngerti ya. Mungkin karena dokternya tahu, mungkin saya dokter juga tenaga medis, jadi langsung memberikan estimasi. Iya. Ini kamu tahu loh sakit kamu seperti ini, Iya. hidup kamu seperti ini, Iya. sakit ini nggak ada obatnya, Ha-ha. gitu. Jadi kita hanya berjuang untuk bagaimana caranya kamu sampai kamu dipanggil Tuhan, kamu tidak merasakan kesakitan yang luar biasa. Nah gitu loh, Bu Oke. Joy. Gimana sih kalau kita dihadapkan sama hal yang kayak gitu? Mungkin nggak semua orang tahu gitu ya, nggak Iya, semua orang ngalamin. Tapi pada saat itu saya dihadapkan, oke, jadi saya bukan 50-50 ya Bu Joy. Jadi saya merasanya, oh yaudah, pokoknya saya harus mempersiapkan diri saya. Kalau memang saya percaya, oh kalau Tuhan punya rencana dalam hidup saya, ya saya pasti bisa tetap hidup panjang umur gitu loh Bu Joy. Iya. Tapi kalaupun tidak, setidaknya saya tahu, oh saya meninggal tenang aja. Saya tahu saya kemana. Iya. Dan saya butuhnya tuh bukan sembuhnya atau apa ya, waktu itu nggak kepikiran ke situ. Maksudnya karena udah kena jalan buntu ya, Iya, kayak iya. mentok gitu Iya, loh Bu Joy. Jadi kayak ya udahlah gitu. Hanya untuk saya tidak mengalami kesakitan yang luar biasa pada saat itu gitu. Oke, baik dokter. Nah ini pertanyaan terakhir nih ya, bahwa saya senang dengan statement yang diberikan sama suami dokter, bahwa sampai hari ini dokter berjalan di dalam mujizat Tuhan. Ya. Ya, itulah sebabnya tema malam hari ini berjalan di dalam mujizat Tuhan. Nah saya senang dengan statement ini, kenapa? Karena beliau melihat bahwa apa yang dialami dokter saat ini itu Tuhan kerjakan dengan sangat-sangat luar biasa buat dokter. Orang lain kalau misalnya dalam posisi seperti ini, pasti mereka, biasanya kalau orang sakit itu kan orang yang paling manja. Iya kan? Kalau apalagi sakit yang sudah divonis mematikan, mereka akan menjadi manja. Bahkan mungkin bikin orang jadi sakit kepala lah. Ya, tapi dengan adanya hal ini, dia melihat bahwa sampai hari ini kalau dokter masih hidup, Tuhan masih kasih kesempatan untuk dokter hidup. Berarti itu adalah mujizat Tuhan buat dokter. Even sampai hari ini dokter masih menjalani terapi, ya kan, ada transfusi darah, bahkan mungkin ada waktu-waktu di mana dokter harus mengalami situasi-situasi yang sangat darurat sekalipun. Dia berkata bahwa ini adalah mujizat, perjalanan di dalam mujizat dengan Tuhan. Dan itu sangat wow sekali buat saya. Tidak semua orang bisa menyatakan hal itu, Dok. Ya, dan pengalaman dokter ketika dokter mau transfusi darah, mau kemoterapi, yang dokter lakukan ketika bertemu dengan pasien-pasien yang punya penyakit gitu, dokter malah memberikan mereka kekuatan, berikan mereka motivasi, dorongan gitu. Nah itu tuh saya percaya bahwa itu ada peran Tuhan di dalamnya. Mungkin saya sedikit koreksi ya Bu Joy. Boleh. Mungkin bukan saya mendapatkan mukjizat, tapi saya mendapatkan mukjizat bertubi-tubi. Yes. Gitu. Jadi amen. jangan dipikir orang itu saya dapat mukjizat itu cukup sekali waktu pas saya dari nggak bisa bangun, terus saya bisa jalan, terus tanpa saya merasa sakit gitu. Jadi waktu itu pas saya jalan tuh benar-benar nggak ada kesakitan. Saya juga bingung, kok bisa ya gitu. Padahal kan saya buat dari kursi roda buat berdiri aja itu saya setengah mati gitu Bu Joy. Jadi nggak cuman itu, tapi banyak mukjizat-mukjizat lain yang saya terima setelah itu. Iya. Gitu. Dan itu yang saya berpikir, kalau saya berpikirnya sebagai dokter, ya nggak mungkin lah gitu. Jadi mungkin itu yang apa ya Bu Joy? Mungkin saya ngerasa jadi anak kesayangan Tuhan ya. Ya. Gitu, mungkin itu ya. Karena ya betul, ya puji Tuhan ya. Mungkin yang bisa saya bagi tuh kadang orang berpikir, oh mukjizat itu kayaknya harus yang luar biasa, yang gimana gitu. Benar.
memang pada saat awal pertama kali mukjizat itu ya memang awalnya yang pas dari bisa jalan itu, tapi ke belakang-belakangnya tuh banyak banget gitu. Oke, gitu, baik. Joy. Jadi memang pengalaman bersama dengan Tuhan itu bukan hal yang mudah juga Iya, ya. enggak. Orang berpikir bahwa pengalaman dengan Tuhan itu ada hal-hal yang mulus-mulus saja, enggak ya. Tapi ketika kita berada di dalam situasi yang sulit sekalipun, kita harus melihat bahwa mujizat Tuhan itu terus mengikuti kita. Ya, sama seperti Daud di dalam Mazmur pasal 23. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak akan takut bahaya. Yaitu statement Daud bahwa dia tidak takut karena dia percaya sekali bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Tuhan tetap menyertai dia. Dan statement ini yang diberikan pada malam hari ini, saya percaya setiap mujizat itu akan mengikuti orang-orang yang terus mempercayakan hidupnya di dalam Tuhan. Amin. 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 Thank you buat semuanya yang malam hari ini sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita. Kalau mau yang bagi bertanya atau share-share tentang masalah kehidupan, pengalaman dalam menghadapi mujizat, boleh nanti DM di setiap TikTok yang sudah live pada malam hari ini. Boleh dari Seref Maroha, buat dari I'm the Joy, atau dari Mr. Robi sendiri. Kita bersyukur bahwa pengalaman bersama dengan Tuhan adalah berjalan di dalam mujizat Tuhan sampai hari ini. Amin. Terima kasih buat semuanya yang sudah boleh live bersama-sama dengan kita, yang ada di onsite juga pada malam hari ini. Yuk kita akan bersatu di dalam doa mengucap syukur untuk apa yang sudah disaksikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang boleh disampaikan oleh Dr. Ita. Kiranya pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan itu boleh memberkati setiap kami, bahkan orang-orang yang menonton semuanya Tuhan. Sehingga kami boleh terus menyerahkan hidup kami setiap hari. Di dalam segala keadaan kami mau tetap percaya bahwa mujizat Tuhan boleh tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.